Oke, teman-teman investor, kita kumpul lagi ya di sesi kali ini. Anggap saja saya ini mentor kalian, dan kita akan sama-sama membedah saham BDKR atau PT Berdikari Pondasi Perkasa. Kita nggak cuma lihat angka di permukaan, tapi kita akan coba gali lebih dalam apa sih cerita di baliknya. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan pertama yang pasti muncul di kepala kita semua pas lihat saham kayak gini. Ini tuh hidden gem, harta karun terpendam, atau jangan-jangan malah jebakan? Kesempatan atau risiko? Mari kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sebelum kita loncat ke angka-angka dan laporan keuangan, ada aturan nomor 1 bagi seorang investor, kenali dulu perusahaannya. Jadi, BDKR ini sebenarnya siapa dan apa bisnis utama mereka? Jadi gini, BDKR ini bukan perusahaan konstruksi biasa-biasa aja ya. Mereka ini spesialis. Anggap aja mereka ini pasukan khususnya dunia konstruksi. Kalian mereka di bidang pondasi, perbaikan tanah, sampai heavy lift itu spesifik dan krusial banget. Apalagi buat proyek-proyek infrastruktur raksasa. Inilah yang bikin mereka punya posisi yang unik di pasar. Dan kita lihat ya, perjalanannya mereka ini bukan anak kemarin sore. Mulai dari unit usaha kecil di tahun 1984, terus IPO di 2023, sampai sekarang udah ngerjain lebih dari 400 proyek besar. Ini bukti nyata pengalaman dan ketahanan mereka di industri yang keras ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Saatnya financial check-up. Kita intip bareng-bareng seberapa sehat sih kondisi keuangan BDKR ini? Ingat, setiap angka di laporan keuangan itu punya cerita. Tugas kita sebagai investor adalah membaca cerita itu. Jadi, mari kita dengarkan apa yang coba disampaikan oleh laporan keuangan BDKR tahun 2025. Oke, yang pertama kita lihat pendapatannya. Di tahun 2025, angkanya 404,6 miliar rupiah. Ternyata turun kalau kita bandingin sama tahun sebelumnya. Sekilas ini kayak lampu kuning ya. Tapi, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Karena di sini nih yang bikin ceritanya jadi menarik. Walaupun pendapatannya turun, coba lihat laba bersihnya. Loncat dari 15,1 miliar di 2024 jadi 25,1 miliar di 2025. Keren kan? Nah, ini dia momennya. Kita sebagai investor harus pakai kacamata detektif. Kok bisa sih pendapatan turun, labanya malah melesat sampai 66%. Gimana coba caranya? Apa rahasianya? Jawabannya, ternyata ada di manajemen yang pinter. Mereka nggak lagi cuma kejar-kejaran omset atau pendapatan besar. Fokus mereka pindah ke efisiensi. Mereka perketat operasional, pangkas biaya-biaya yang nggak perlu, dan yang paling penting, mereka jadi lebih pilih-pilih proyek. Cuma proyek yang marginnya tebal yang diambil. Ini ciri manajemen yang matang. Oke, dari situ kita lanjut ke inti dari semua ini. Coba kita hitung, kira-kira berapa sih harga wajar dari saham BDKR ini? Ini pertanyaan paling penting. Ingat ya, pesan saya sebagai mentor, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah cuma pakai satu kacamata valuasi. Kita harus lihat dari berbagai sisi, biar pandangan kita komprehensif. Jadi, kita akan pakai 4 pendekatan berbeda. Pendekatan pertama, PBV atau Price to Book Value. Gampangnya gini deh, PBV itu ngecek, harga saham sekarang ini lebih murah atau lebih mahal dari nilai buku semua aset perusahaannya. Kalau di bawah 1 kali, berarti ada potensi diskon. Dan angkanya untuk BDKR ini 0,97 kali. Artinya apa? Artinya saat ini harga di pasar itu lebih rendah dari nilai aset bersih per lembarnya. Simpelnya, kita bisa dapat diskon nih buat beli aset-aset BDKR lewat sahamnya. Menarik kan? Kedua, kita pakai kacamata PER atau Price to Earnings Ratio. Ini buat ngukur seberapa mahal kita bayar saham ini dibandingin sama laba yang dihasilkan. Jadi, kita bayar berapa kali lipat dari labanya? Nah, untuk BDKR, PR-nya itu 29,57 kali. Jujur, ini cukup tinggi buat industrinya. Maksudnya, pasar itu udah naruh ekspektasi gede banget sama BDKR. Mereka percaya BDKR bakal tumbuh kenceng ke depannya. Jadi kita bayar harga premium untuk harapan pertumbuhan itu. Tapi, ada satu sinyal yang menurut saya seringkali paling kuat. Yaitu sinyal dari orang dalam, alias manajemennya sendiri. Mereka mau buyback sahamnya di harga berapa? Rp170 per lembar. Ini ngasih kita kode keras kan? Kalau mereka aja berani beli di 170, artinya mereka percaya nilai wajarnya ada di atas itu. Oke, jadi kita rangkum ya dari 4 sudut pandang tadi. Dari sisi aset lewat PBV, ini kelihatan undervalued. Dari sisi arus kas juga menarik banget karena mereka efisien.
Tapi dari sisi laba lewat PER, harganya udah premium. Artinya, ekspektasi pasar udah tinggi. Dan terakhir, dari manajemen sendiri, mereka ngasih kita patokan harga di 170. Lengkap kan? Oke, nilainya sekarang kita udah tahu. Terus, apa dong yang bisa bikin saham ini naik ke depannya? Apa pemicunya? Jawabannya cuma satu, dan ini gede banget. IKN, Pembangunan Ibu Kota Nusantara fase 2 dan seterusnya. Bayangin aja proyek sebesar itu butuh pondasi yang super kuat kan? Nah, disitulah keahlian BDKR ini bakal dicari-cari banget. Ini adalah katalis raksasa yang ada di depan mata. Oke, dari semua data dan analisis tadi, yuk kita tarik benang merahnya. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil sebagai seorang investor? Jadi gini kesimpulannya. Sisi positifnya, fundamental asetnya kuat dan dijual murah, manajemennya pintar bikin efisiensi, ada kode keras dari buyback di harga 170, plus ada bom katalis dari proyek IKN. Tapi, ada tapinya. Sisi kontranya, harga sahamnya udah mencerminkan ekspektasi yang sangat tinggi dari pasar. Jadi ini adalah pertarungan antara nilai real asetnya saat ini melawan ekspektasi pertumbuhan di masa depan. Nah, sekarang semua kartunya udah kebuka di meja. Analisis lengkapnya udah saya sampaikan. Sebagai mentor, tugas saya sampai di sini. Keputusan selanjutnya ada di tangan kalian masing-masing. Berinvestasilah dengan bijak.